Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan policy brief terkait dengan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Mentawai, dengan rekomendasi kebijakan untuk mendorong investasi dan aksesibilitas dengan sinergi bersama DPM PTSP Provinsi Sumatera Barat. Eksekutif summary dari policy brief ini yakni Kepulauan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki banyak potensi besar dalam sektor pariwisata, terutama wisata bahari seperti selancar dan wisata budaya. Pemerintah daerah telah merancang strategi pembangunan pariwisata yang berguna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Akan tetapi, implementasi strategi ini masih menghadapi kendala seperti adanya keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana pendukung, aksesibilitas, dan sumber daya manusia. Nah, selain itu, banyaknya resort yang dibangun tanpa izin di tepi pantai, yang mana juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, upaya peningkatan sumber daya manusia telah dilakukan melalui seperti adanya pelatihan, namun masih diperlukan peran lebih aktif dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mentawai dalam menyusun program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri pariwisata. Nah, dengan kolaborasi antar sektor swasta serta promosi yang lebih luas melalui media digital tentunya menjadi kunci dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan di Mentawai. Sekian dari saya. Selanjutnya, pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Cindy Aulia. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Pariwisata merupakan salah satu faktor strategis dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagai daerah dengan potensi wisata bahari dan budaya yang besar, pengembangan sektor ini perlu didukung oleh kebijakan yang tepat. Nah, dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata secara mandiri. Nah, pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah untuk merancang strategi pembangunan pariwisata yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Mentawai. Pariwisata di Kepulauan Mentawai memiliki potensi yang besar, namun masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangannya. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu masalah utama, di mana akses jalan yang jauh, transportasi, dan fasilitas wisata masih belum memadai. Aksesibilitas yang sulit, terutama terbatasnya transportasi laut dan udara, membuat wisatawan kesulitan mencapai destinasi wisata di Mentawai. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dalam sektor pariwisata masih rendah akibat minimnya pelatihan dan edukasi. Faktor lain yang turut menjadi tantangan adalah kerentanan Mentawai terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang menimbulkan persepsi bahwa daerah ini berisiko tinggi bagi wisatawan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya yakni penyampaian terhadap deskripsi masalah kepada Mutia Julian Zahra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai deskripsi masalah yang mana berdasarkan diagram dari jumlah kunjungan wisata ke Mentawai dari tahun 2017 sampai dengan 2024, tren jumlah kunjungan wisatawan ke kepulauan ini menunjukkan peningkatan secara keseluruhan. Meskipun terdapat fluktuasi
pada periode tertentu. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan mengalami penurunan signifikan akibat pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas dan menurunkan tingkat kunjungan wisata. Namun, sejak 2021, jumlah wisatawan mulai meningkat kembali seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan serta meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata bahari dan selancar di Mentawai. Peningkatan jumlah wisatawan pada tahun 2003 terutama didorong oleh meningkatnya popularitas Mentawai sebagai destinasi selancar kelas dunia yang menarik peselancar dari berbagai negara. Namun, pertumbuhan ini masih belum merata karena sebagian besar wisatawan yang datang adalah wisatawan mancanegara. Sementara jumlah wisatawan domestik masih relatif rendah. Faktor-faktor seperti biaya perjalanan yang tinggi, keterbatasan aksesibilitas, serta minimnya diverifikasi atraksi wisata menjadi penyebab utama mengapa Mentawai belum mampu menarik segmen wisatawan yang lebih luas. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan diproyeksikan terus meningkat dengan semakin bertambahnya fasilitas pendukung wisata, seperti peningkatan jumlah armada kapal, peningkatan layanan di bandara, serta promosi yang lebih agresif di berbagai platform digital. Namun tantangan utama tetap ada, terutama dalam yang berkaitan dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPTS-MPT dalam mendorong investasi serta pengelolaan aksesibilitas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya penyampaian yang akan disampaikan oleh Nifa Anola. Baik, selanjutnya, berdasarkan jumlah pengunjung pariwisata di Kepulauan Mentawai yang meningkat, namun masih terhambat oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP dalam mendorong investasi serta pengelolaan aksesibilitas. Berikut faktor-faktor penyebab pariwisata di Mentawai terhambat. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung. Keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala utama dalam pengembangan pariwisata di Mentawai. Akses jalan yang tidak memadai, minimnya saran transportasi darat dan laut, serta fasilitas umum yang kurang mendukung menjadi hambatan bagi wisatawan. Bandara di Mentawai juga masih memiliki fasilitas yang sangat terbatas, seperti jumlah toilet yang kurang serta tidak adanya kafe atau fasilitas penunjang lainnya bagi wisatawan. Selanjutnya yang kedua, pembangunan resort tanpa izin dan dampak lingkungan. Salah satu masalah utama yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di Mentawai adalah tanpa izin, terutama di tepi pantai. Keberadaan resort-resort ini tidak hanya melanggar regulasi tata ruang, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan pesisir dan mengganggu ekosistem laut. Selanjutnya, keterbatasan aksesibilitas dan transportasi. Aksesibilitas yang masih terbatas menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Mentawai. Jumlah penerbangan menuju Mentawai masih terbatas, sehingga diperlukan penambahan frekuensi penerbangan untuk meningkatkan konektivitas. Di sisi lain, transportasi laut yang merupakan jalur utama menuju Mentawai juga mengalami permasalahan, seperti minimnya jumlah kapal dan keterbatasan fasilitas pelabuhan yang kurang memadai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Raid. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjabarkan materi selanjutnya yaitu yang keempat, kurangnya sinkronisasi dengan DPM, PTSP, dan investasi. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung investasi sektor pariwisata masih perlu diperkuat. Sinkronisasi antara DPM, PTSP
Kabupaten Mentawai dan dengan DPM PTSP Provinsi Sumatera Barat. Masih kurangnya optimal dalam menarik investor terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang. Program investasi yang diususun juga belum terintegrasi dengan kebutuhan real industri pariwisata di Mentawai. Selain itu, DPM PTSP Kabupaten Mentawai perlu lebih aktif dalam menyusun program pelatihan SDM yang selaras dengan kebutuhan industri pariwisata. Yang kelima yaitu minimnya mitigasi bencana sebagai faktor penghambat investasi. Mentawai merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Minimnya sistem mitigasi bencana yang memadai. Sepertinya jalur evakuasi, tempat perlindungan darurat, serta sistem peringatan dini yang efektif. Menjadi salah satu faktor yang membuat investor enggan menanamkan modalnya di sektor pariwisata Mentawai tanpa adanya jaminan keselamatan yang jelas. Investor cenderung mengalihkan investasinya ke daerah lain dianggap lebih aman. Oleh karena itu, aspek mitigasi bencana harus menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata agar dapat menarik investasi yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan industri pariwisata di Mentawai. Next. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya kepada saudari Kurnia Cinta Aimi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan mengenai rekomendasi kebijakan, yaitu satu, peningkatan pembangunan infrastruktur pariwisata. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang lebih baik menjadi langkah utama dalam meningkatkan sektor pariwisata di Mentawai. Penambahan frekuensi penerbangan serta pengembangan fasilitas di Bandara Mentawai seperti toilet, kafe, dan layanan wisatawan lainnya akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Selain itu, peningkatan jumlah armada kapal dan pengembangan fasilitas pelabuhan yang lebih modern akan memperkuat konektivitas antar pulau sehingga memperlancar mobilitas wisatawan. Dua, memperketat pengawasan terhadap pembangunan resort. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap pembangunan resort di tepi pantai. Resort yang tidak memiliki izin harus ditertibkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan perlindungan perlindungan lingkungan. Kebijakan ketat dalam pembangunan wisata berbasis lingkungan juga perlu diterapkan agar kelestarian alam tetap terjaga dan sektor pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian. Terima kasih. Selanjutnya, yang materi yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Rekomendasi kebijakan yang ketiga yaitu sinkronisasi antara DPM TSP Kabupaten Mentawai dan DPM TSP Provinsi Sumatera Barat. Sinkronisasi antara DPM TSP Kabupaten Mentawai dengan DPM TSP Provinsi Sumatera Barat sangat diperlukan dalam menarik investasi dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk mempercepat pertumbuhan sektor swasta, program investasi harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan real industri termasuk pengembangan fasilitas wisata serta peningkatan kualitas layanan. Yang keempat yaitu kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam mitigasi bencana juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi dan meningkatkan rasa aman bagi wisatawan. Yang kelima yaitu peningkatan mitigasi bencana dan keamanan wisata. Kerentanan terhadap gempa bumi dan tsunami menjadi tantangan besar bagi pengembangan pariwisata di Mentawai. Untuk mengatasi kekhawatiran wisatawan terkait keselamatan, diperlukan kebijakan yang memperkuat sistem mitigasi bencana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari Tasya. Dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhir pula eh, presentasi kita pada hari ini. Dan sebelum presentasi ini ditutup, kita akan mengambil sesi dokumentasi.
kepada rekan-rekan boleh untuk on cam. Sekali lagi kepada rekan-rekan boleh untuk on cam. Oke, sepertinya lagi ada masalah jaringan. Oh, sudah. Baik, ambil posisi siap-siap semua. Oke, satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi? Satu, dua, tiga. Gaya bebas boleh? Tadi Banyak salah. lah gaya aman.